Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-39 yang diselenggarakan oleh KMEB yang bekerja sama dengan Institute of Certified Management Accountants atau ICMA Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita juga ji- kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Aulia Wahyu selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai struktur dan strategi organisasi dalam pengimplementasiannya pada Balance Scorecard. Nah, topik webinar kali ini juga tidak kalah serunya dengan materi minggu lalu. Kali ini kami akan membahas mengenai Achieving Strategic Alignment from Leadership to the Whole Organization. Sebelum memulai webinar, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama ada Bu Cindy. Selamat pagi, Bu Cindy. Selamat pagi, Bu Aulia. Apa kabar, Bu Cindy? Baik, Alhamdulillah ya, baik. Karena kita akan bahas materi yang lebih menarik lagi nih di series kali ini ya, nanti dengan Pak Badowi. Terima kasih Ya, ya, Bu Aulia. ya, baik, Bu. Selanjutnya, untuk pemateri kedua ada Bapak Badowi. Selamat pagi, Pak Badowi. Selamat pagi, Aulia. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan terus bisa berdiskusi dan sharing-sharing ya setiap hari Jumat. Oh iya, Pak Badowi ini lagi di Jakarta ya, Pak? Iya, ini lagi mobile ke Jakarta. Cuacanya di sana gimana, Pak? Apakah cerah atau mendung, Pak? Ini agak-agak mendung tapi tetap panas ya, seperti pada umumnya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk respon-responnya. Sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah sangat antusias menantikan paparan materi dari kedua narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke topik pertama, yaitu Bu Cindy yang akan membawakan materi mengenai mekanisme yang saling terkait untuk mencapai keselarasan strategis. Untuk itu, Ibu Cindy, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Alia. Eh, Baik, dari pagi ini yang dijelaskan dari Ibu Alia bahwa kita akan membahas tentang Achieving Strategy Alignment from Leadership to Whole Organization. Sehingga di sini kita mengetahui dulu nih kenapa sih kita harus ada strategic alignment gitu. Kalau dari kita keseharian aja ya, keseharian aja mungkin dari Bu Aulia, kalau dari mengkoordinasikan timnya gitu ya, kalau dalam kinerja di mana ada suatu tim dan Bu Alia contohnya Bu Alia menjadi tim ketua tim di situ gitu. Terkadang itu masih ada miss gitu kan. Betul nggak Bu Alia? Terkadang apa yang menjadi tujuan atau menjadi capaian dari apa kelompok itu terkadang dari setiap anggota itu masih ada miss gitu. Nah, itu pun di sebuah kelompok kecil. Apalagi ini di sebuah perusahaan yang besar, di mana banyak bahkan cabang ataupun ada beda lintas negara gitu. Nah, di situ kita harus tahu nih, kenapa sih kita harus ada strategic alignment gitu. Karena di mana strategic alignment ini kita ingin memastikan bahwa setiap orang ataupun setiap dalam organisasi ini tahu apa sih yang menjadi prioritas atau yang menjadi tujuan utama dari perusahaan tersebut gitu atau tujuan utama yang ingin dicapai bersama-sama gitu. Sehingga di sini ketika kita ingin alignment dari top hingga bottom, kita harus tahu nih apa yang bisa kita bisa kontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang menjadi tolak ukur kita gitu. Sehingga di sini dari setiap top hingga bottom itu akan mengetahui apa sih tujuan dari perusahaan tersebut dan apa yang bisa kita berikan kontribusi supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Sehingga di sini subject elemen ini kita harus mengelainkan artinya betul ya, mengelainkan dari top hingga bottom supaya visi yang ataupun tujuan yang kita ingin capai itu tercapai secara maksimal dan optimal seperti itu. Jadi dari achievement subject alignment ini kita harus mengetahui nih
apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa membuat kita mendelivery untuk tujuan ataupun strategi-strategi kita ke depan. Nah, di sini kalau di layar Bapak Ibu, kita lihat nih, ternyata supaya kita mempermudah untuk mengkomunikasikan strategi dan mengkaitkan dengan tujuan perusahaan, kita ini dibantu dengan balance scorecard. Di mana di balance scorecard ini kita ketahui bahwa dari ada beberapa tahap supaya kita bisa mengkomunikasikan ataupun kita bisa menciptakan pemahaman dan komitmen bersama. Jadi beberapa tahap ini supaya kita membantu eh, perusahaan atau membantu kita untuk mendelivery dari tujuan perusahaan ke setiap entitas ataupun unit bisnis kita gitu. Di mana kalau dari Bensukat kita mengetahui bahwa kita harus ketahui dulu nih, kita harus clarifying and translating the vision and strategy. Di sini kita harus eh, menetapkan atau menentukan apa sih tujuan ataupun visi kita jangka panjang ke depan. Apakah kita mau jadi best company nasional atau kita mau contohnya menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi gitu. Ini harus kita tetapkan dasarnya apa menjadi tujuan kita untuk di future ke depan. Nah, di future ini visi-visi yang kita tetapkan ataupun tujuan yang kita tetapkan sebaiknya tidak terlalu abstrak. Kenapa? Karena visi ini kita ketahui lagi bahwa tujuan kita supaya dari unit bisnis kita ataupun di dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan ini harus memahami, mengetahui apa tujuan perusahaan sehingga kita sebagai top manajemen mungkin ya atau manajemen top level itu kita harus mendelivery untuk tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dipahami bahkan ada visi ya ataupun tujuan yang hanya 3 kalimat gitu ya the best national company apa gitu. Sehingga inilah pentingnya kita menentukan visi kita, tujuan kita sejelas mungkin untuk dapat dipahami oleh semua ataupun dari entitas bagian organisasi atau perusahaan itu. Nah, dari sini kita akan mengumpulkan apa yang menjadi tujuan untuk future kita ke depan. Ketika kita udah menentukan apa sih tujuan kita, oh mungkin tujuan kita menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi. Nah, tujuan ini jelas bahwa kita, oh mungkin ke depan kita mengembangkan lebih banyak inovasi-inovasi tentang teknologi, sehingga kita lebih memberdayakan tim R&D kita, atau kita bisa mempercepat siklus pengembangan produk kita, atau kita menambah nih kolaborasi-kolaborasi mitra teknologi kita gitu. Sehingga di sini kita jelas, oh visi kita adalah menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi. Contohnya seperti itu. Nah, dari sini kita harus bisa mampu nih untuk mengkomunikasikan dan menginlankan ya untuk ke karyawan-karyawan kita atau di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Bagaimana sih Mbak Cindy untuk supaya kita bisa mengkomunikasikan tujuan kita, visi kita udah cantik nih, udah bagus gitu, menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi. Tapi kita harus juga mampu nih mengkomunikasikan, mendelivery untuk visi kita ke unit bisnis kita, karyawan-karyawan kita, ataupun di setiap divisi ya di perusahaan kita. Sehingga di sini penting komunikasi yang efektif itu, di mana kita harus ada komunikasi dan edukasi. Mungkin kalau dari pengalaman kita ketika kita menentukan visi. Kenapa kita menentukan visi itu? Kita mengundang ada kita mengadakan forum atau FGD gitu ya. Di FGD kita mengundang anak bisnis kita, entitas bisnis kita yang mungkin dari cabang Surabaya, cabang Medan, kita undang, kita menentukan visi perusahaan secara bersama. Nah, di sinilah di mana gunanya atau pentingnya kita uh, bisa menciptakan visi yang kita inginkan dan itu bisa mengkomunikasikan secara langsung nih ke entitas ataupun unit bisnis kita. Sehingga di sini sebenarnya untuk komunikasi ataupun untuk communicate and strategi kita itu tujuannya adalah supaya karyawan kita ini memahami peran mereka dalam mencapai tujuan strategi perusahaan di mana biasanya kita mengkomunikasikan tujuan kita supaya dapat terukur juga dan dapat dipahami dan dapat inline dari karyawan kita atau lintas unit kita harus menentukan nih apa namanya measure, pengukuran, ukuran apa yang menjadi ukuran yang menjadi target untuk mencapai tujuan tersebut.
kita breakdown biasanya kita breakdown dari ketika kita ingin mencapai tujuan menjadi pemimpin dari inovasi teknologi, apa yang menjadi ukuran mencapai tujuan tersebut gitu. Apa yang bisa menjadi ukuran dari anak-anak perusahaan kita ataupun dari setiap divisi-divisi di sebuah perusahaan tersebut untuk bisa mencapai visi tadi, visi yang menjadi the best company ya atau the best menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi gitu. Jadi apa sih yang menjadi ukuran? Biasanya ini itu akan dituangkan ke dalam KPI. Nah, KPI ini kita tentukan nih, apa sih dari KPI dari setiap divisi, atau nanti akan turun ke anak perusahaan, hingga ke cucu-cucu perusahaan gitu ya, Bu Alia, di mana KPI ini contohnya, mungkin kita ingin menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi, sehingga KPI yang kita tentukan, oh mungkin ada penambahan ataupun kita membentuk divisi sendirinya sebelumnya divisi R&D itu digabung dengan divisi apa mungkin supply chain dan lain sebagainya kita bentuk sendiri nih R&D kita divisi ini kita independenkan kita fitkan supaya ini akan lebih maksimal nih kita untuk mengembangkan dari inovasi-inovasi teknologi tersebut gitu. Jadi KPI apa sih? Oh, mungkin dari KPI ini ada target nih dari tim R&D apa yang menjadi target? Apakah menjadi dalam setahun kita mengeluarkan divisi produk apa seperti itu. Jadi contohnya mungkin kalau dari tim apa namanya pelayanan mungkin. Oh, mungkin dari KPI yang bisa kita tentukan berarti ada peningkatan kepuasan pelanggan supaya kita ketika menjadi best company atau kita menjadi pemimpin dari inovasi teknologi, pelanggan-pelanggan kita tetap ada dan bahkan menambah gitu ya supaya kita menjadi best company sehingga kita harus menentukan target apa. Oh, target kita menjadi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga KPI kita mungkin ada menurunkan jumlah keluhan pelanggan. Contohnya adalah itu. Jadi ada beberapa kita harus menentukan KPI atau menjadi target ukuran dari setiap entitas, divisi ataupun bahkan unit bisnis kita seperti itu. Ketika kita sudah menentukan KPI ataupun measure dari visi kita, kita bisa dari situ kita akan mampu, perusahaan akan mampu allocating resource. Sehingga di sini perusahaan itu dapat apa ya, perusahaan ini akan membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber dayanya lebih efektif. Dalam artian di sini perusahaan itu bisa mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut, difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Contohnya mungkin dari sini kita ketika kita ingin menjadi perusahaan inovasi teknologi yang terbaik di nasional, ya kita berarti di sini kita ketika kita udah menargetkan ataupun kita mencapai KPI kita adalah contohnya mungkin ada tim R&D atau lain sebagainya, sehingga di sini target kita, oh berarti ada penjualan yang cukup tinggi juga, di mana kita settingkan target kita menjadi 20% dalam setahun gitu. Nah, dari sini kita harus melanjutkan inisiatif strategis kita, di mana di planning and target ini kita harus setting target, tapi kita juga harus aligning dengan strategi inisiatif. Ketika KPI kita adalah meningkatkan penjualan online, kita settingkan targetnya sebesar 20%, sehingga kita juga apa yang bisa mendukung mencapai 20% itu gitu. Sehingga kita perlu melainkan dengan strategi inisiatif kita. Oh, mungkin ketika kita ingin meningkatkan penjualan hingga 20%, kita harus mengembangkan ataupun kita harus kampanye digital marketing yang cukup tinggi gitu. Kita harus gencar untuk kampanye. Kita mengembangkan yang mungkin websitenya kurang informatif, kita kembangkan websitenya menjadi lebih informatif. Terus selain itu ada keterlibatan dari tim pemasaran yang mungkin tim pemasaran hanya fokus di lingkup nasional, mungkin udah merambah ke lingkup Asia seperti itu. Jadi ini harus kita selain kita menciptakan target, tapi kita juga harus menciptakan inisiatif strategis kita untuk mendukung dalam pencapaian target tersebut. Jadi sebenarnya planning and target ini itu akan membantu
kita atau membantu perusahaan untuk menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Dari situ kita mengetahui nih, oh berarti ada beberapa inisiatif strategis ataupun strategi-strategi yang kita kuatkan atau kita push untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi ingat, ketika tujuan ataupun strategi untuk mencapai tujuan tersebut udah diciptakan ataupun udah kita bentuk sedemikian rupa, tapi ternyata tidak luput nih dari beberapa kesalahan ataupun mungkin tidak tercapainya, ada miss dan lain sebagainya itu kita lihat sehingga di sini perlunya strategi feedback and learning, di mana kita lihat bahwa oh ternyata di bagian mana sih yang mungkin masih perlu kita perbaiki gitu. Contohnya mungkin dari KPI tadi yang pencapaian penjualan itu mencapai targetnya ada mencapai 20%, peningkatannya adalah ya 20%, sehingga oh ternyata belum tercapai nih gitu. Divisi ini belum tercapai. Mungkin masih tercapai setengahnya ataupun masih 15%. Nah, kita lihat kenapa, apakah ada yang salah dengan strategi kita atau memang ada beberapa bagian yang bisa menghambat itu, menghambat kita untuk mencapai tujuan ataupun mencapai target kita gitu. Oh, mungkin dari sisi tim pemasarannya, oh ternyata tim pemasaran kita masih kecil nih. Mungkin yang sebelumnya hanya beberapa orang dan tenaga ahli ataupun yang sudah tersertifikasi dari tim pemasaran kita ini masih belum mumpuni gitu, belum mumpuni untuk mencapai target-target yang besar untuk big goals kita gitu. Dari mungkin mungkin dari sisi tim pemasaran kita yang masih lingkupnya kecil, dari pelatihannya mungkin ataupun dari apa namanya kuantitinya tadi seperti itu. Sehingga dari sini kita lihat lagi, kita evaluasi lagi, bahkan ada evaluasi ya, evaluasi bulanan dari KPI yang kita targetkan, kita evaluasi apa yang menjadi hambatan ataupun apa yang menjadi plus untuk strategi-strategi yang sudah kita terapkan. Dari situ kita akan lihat, oh ternyata strategi ini baik nih, gitu, baik untuk kita terapkan, gitu. Tapi oh ternyata di strategi ini belum baik. Oh kenapa belum baik? Oh ternyata untuk karyawan kita itu belum mumpuni gitu, belum bisa untuk mencapai goals itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi dari masalah itu kita mencari solusi-solusi untuk mencapai dari target tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini akan melihat ataupun ini dari pemasaran-pemasaran yang ada itu sebenarnya untuk melatih kita, melatih perusahaan kita supaya lebih adaptif, kita lebih agile dari tantangan-tantangan yang ada dari situ sehingga perusahaan akan berjalan baik dan sesuai ataupun dapat bersaing ya di era-era yang akan selanjutnya mungkin lebih menantang bagi perusahaan untuk mencapai goals yang ditetapkan seperti itu. Dari situlah kita akan mencapai dari tujuan. Nah, dari sini, dari carving, dari kita menentukan tujuan, kita mengkomunikasikan, kita memberikan edukasi, kita memberikan pelatihan, dari situ juga kita menentukan KPI. Dari menentukan KPI, kita menentukan nih target dari KPI itu berapa persen, terus kita harus menciptakan strategi apa supaya mencapai target tersebut, tapi kita juga harus mengevaluasi nih dari strategi kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang harus perlu dipush, ataupun apa yang harus tetap ditingkatkan gitu. Lah dari situlah ini sebenarnya adalah tingkatan ataupun metode yang bisa kita gunakan, langkah kita gunakan untuk mengkomunikasikan, kita menginlinekan dari tujuan kita untuk menjaga menginginkan dari top hingga ke bottom gitu. Tapi tidak lupa bahwa dalam mengkomunikasikan atau mengalignment sebenarnya ada nih 3 program yang mendukung dari untuk mendukung dari kesuksesan ataupun berjalan secara lancarnya untuk mengkomunikasikan atau mengalignmentkan strategi dari top hingga ke bottom. Mungkin bisa di set next slide. Iya, nah, dari yang saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak jauh-jauh bahwa eh, perusahaan ataupun sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi itu dapat eh, mensukseskan ataupun dapat berjalan dengan baik ketika kita bisa menerapkan dari 3 mekanisme ini, yaitu yang pertama communication and education program, di mana
kita seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita mengkomunikasikan ada suatu hal yang sangat penting, kita harus memberikan ataupun kita harus bisa mendeliverkan tujuan kita dari setiap entitas, unit, bahkan anak cucu perusahaan kita, dan kita memberikan edukasi gitu. Percuma ketika kita memberikan tujuan dalam artian kita menjadi best company untuk inovasi teknologi, tapi ternyata karyawan-karyawan kita belum mampu nih untuk mencapai hal tersebut, belum ada pelatihan lah, ataupun dari sisi karyawan kita kuantitinya juga belum mencukupi. Nah, dari situ kita perlu nih juga adanya education program gitu. Kita memberikan pelatihan-pelatihan di mana yang akan menjadi fokus kita atau menjadi fokus dari tujuan dari perusahaan tersebut gitu. Sehingga di sini ada sesi pelatihan ataupun contoh sesi pelatihan di bidang digitalisasi ataupun kita juga melakukan pelatihan di mana menggunakan alat-alat teknologi yang terbaru dan lain sebagainya. Percuma kita nanti ada investasi teknologi tapi ternyata karyawan kita nggak mampu mengoperasikan hal tersebut gitu. Nah, itu kan menjadi suatu masalah gitu. Sehingga di sini kita perlu adanya komunikasi, tapi juga didukung dengan education program seperti itu. Dan itu menjadi sebuah aset penting ya, karena di mana sebenarnya untuk ketika perusahaan itu dapat berjalan dengan baik, juga didukung oleh sumber daya yang kompeten gitu. Sehingga strategi kita pun juga bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Dan yang poin kedua adalah goal setting program. Ketika kita sudah mampu mengkomunikasikan, kita memfirmkan untuk education program kita juga harus men-setting program kita gitu. Di mana mengubah tujuan strategi dari tingkat tinggi menjadi tujuan individu dan kelompok. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di setiap perusahaan kita harus memastikan bahwa karyawan di seluruh organisasi itu memiliki sasaran yang jelas dan spesifik gitu. Dalam artian di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika perusahaan menentukan atau menetapkan tujuan apa kita ke depan, setiap entitas ataupun setiap karyawan ataupun setiap divisi itu mempunyai target ataupun mempunyai sasaran yang jelas yang seperti saya jelaskan mungkin di situ kita menciptakan KPI di mana ada tujuan ataupun sasaran yang jelas spesifik dan terukur. Contoh yang tadi mungkin ada peningkatan penjualan sehingga kita harus meningkatkan jumlah kain kita ataupun meningkatkan penjualan menjadi yang sebelumnya 15% menjadi 20% seperti itu sehingga dengan target strategis perusahaan kita bisa meningkatkan pangsa pasar, mengembangkan basis pelanggan seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa men-setting nih program-program apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi ukuran dari keberhasilan tersebut gitu. Namun yang poin ketiga tidak kalah pentingnya yaitu reward system linkage, di mana ketika kita udah men-setting strategi kita, men-setting program kita, men-setting target kita gitu. Tapi kalau tidak ada semangat atau tidak ada ketertarikan, tidak ada power dari setiap karyawan ataupun dalam perusahaan tersebut gitu, itu juga akan susah gitu. Sehingga di sini kita juga perlu nih sebenarnya memberikan reward system ya, Bapak Ibu, sehingga untuk memotivasi, kembali lagi untuk memotivasi melalui sistem insentif atau penghargaan. Sehingga kita menghargai gitu ketika karyawan kita ataupun divisi dari perusahaan kita itu mencapai target yang sudah ditentukan, itu bisa eh, memberikan penghargaan gitu ataupun memberikan bonus. Oh, ternyata karyawan ini dari yang sebelumnya targetnya 15%, dianya bisa mencapai hingga 25% gitu. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa nih memberikan reward ataupun kita memberikan insentif seperti itu ataupun bisa tidak hanya insentif berupa finansial, non finansial itu juga penting dalam artian seperti pengakuan ataupun bisa promosi seperti itu. Karena kita menganggap bahwa karyawan kita itu udah mau ataupun udah termotivasi untuk mendukung target ataupun tujuan yang kita tentukan seperti itu. Nah, dari situlah sebenarnya adalah 3 poin penting yang sebenarnya untuk
poin 3 poin penting untuk mendukung tercapainya dari subject alignment tersebut, baik dari communication dan education program, kita menentukan targetnya dari setiap karyawan ataupun divisi dari sistem tersebut sehingga dapat terukur, tapi juga didukung dengan sistem reward sehingga di situ karyawan bisa semangat, bisa termotivasi untuk mencapai setiap dari tujuan tersebut. Seperti itu, Bu Alia. Saya kembalikan ke Bu Alia. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Cindy atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif mengenai bagaimana peran kepemimpinan dalam mencapai keselarasan untuk mencapai tujuan yang strategis. Selanjutnya, izinkan saya memberikan highlight dari materi yang telah diberikan oleh Ibu Cindy sebelumnya, yaitu komitmen yang kuat dari top management merupakan kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan scorecard. Kepemimpinan yang visioner dan inspiratif akan memotivasi seluruh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Untuk memaksimalkan manfaat scorecard, top manajemen harus menjadi komunikator yang efektif dengan berbagi visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi secara jelas dan menyeluruh, baik kepada internal maupun eksternal. Jadi pada intinya ini komunikasi dan edukasi itu sangat penting, terutama mengkomunikasikan visi misi perusahaan. Bukan seperti itu, Ibu Cindy? Iya, betul sekali Bu Alia. Sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita istirahat sebentar untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini Bapak Ibu saya persilahkan apabila ingin menambah makanan ataupun minuman untuk menemani saat webinar selanjutnya. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silahkan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat dikirim melalui kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya-jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan yang teratas. Mbak, share screen. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar series selanjutnya, silakan registrasi pada webinar series ke-40 terkait setting targets, research allocation, initiatives, and budgets yang akan dimoderatori oleh Ibu Nur Alfimei dan pematerinya yaitu Bapak Muhammad Badawi dan Ibu Rismalia. Bisa dibantu share screen webinar seriesnya? Nah, tentu materi yang dibahas pada webinar series selanjutnya akan berkolerasi dengan webinar series kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-40 akan diselenggarakan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 9 pagi. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti webinar series ke-40, bisa langsung registrasi pada link yang disediakan oleh tim KMMB. Dan jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar seri sebelumnya, kami memiliki berbagai sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb.firm, YouTube KMMB Konsultan Manajemen, dan website kmmb.go.id. Mungkin sekian poin-poin yang saya sampaikan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Badowi mengenai apa pentingnya menghubungkan balance scorecard dengan tujuan kelompok dan tujuan individu. Baik, langsung saja kepada Pak Badowi, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Aulia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu bagi Bapak Ibu dari seluruh wilayah ya, seluruh kota di Indonesia. Baik, pada pagi hari ini kita mencoba untuk melanjutkan ya Bapak Ibu, diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan di beberapa pertemuan sebelumnya berkaitan dengan
implementasi ya strategi yang sudah kita buat gitu. Nah, hari ini kita menjadi menarik ya materinya karena ketika kita sudah men-setting organisasi ini akan menuju kemana, ya, kita sudah tentukan visi misi di depan, kemudian kita tindak lanjuti strateginya apa, gitu ya. Kalau kita kembali ke definisi awal atau pemahaman pertama bahwa strategi itu kan the way to achieve our goals, gitu ya. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan organisasi kita. Nah, berikutnya adalah setelah kita membuat ya, kita sudah menyusun arsitektur organisasinya seperti apa, kita sudah susun strateginya seperti apa. Tadi disinggung oleh Cindy, pemateri sebelumnya kaitannya sama KPI, kaitannya bagaimana kita menginlinekan antara target organisasi kepada KPI individu sampai kepada sistem remunerasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan, pendekatan-pendekatan ini kita gunakan, supaya apa? Supaya strategi yang sudah kita susun itu tidak berhenti di meja kerja. Ya, strategi yang sudah kita susun, sudah kita print, tidak selesai ditaruh di lemari, gitu ya. Tapi benar-benar itu terimplementasi, Bapak Ibu, di dalam day-to-day activity. Ya, di dalam day-to-day activity. Pertanyaan berikutnya begini, mungkin gampang ya ketika kita menggerakkan satu dua orang gitu ya. Kita meeting di board level, kita meeting para manajer, orangnya satu dua tiga gitu ya. Itu gampang. Tapi bagaimana kita menggerakkan seluruh resource, semua sumber daya yang ada di organisasi kita. Let's say kita punya 500 karyawan, kita punya 1.000 karyawan. Itu menjadi PR yang besar ya bagaimana kita memahamkan ya apa yang bisa diterima ya perceived understanding yang diterima oleh level board level, level manager itu bisa sama sampai kepada bottom line level ya. Jadi ketika organisasi itu pengen lari ke utara, maka semuanya harus ke utara. Jangan sampai direksinya ingin ke utara sudah paham, ya, manajernya juga ke utara sudah paham. Tapi pada level staff, level bottom line, ternyata ada yang ke barat, ada yang ke utara, ya, ada yang ke timur. Maka ini di dalam orkestrasi strategi menjadi tidak menarik, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu menjadi penting agenda implementasi strategi itu kaitannya terkait apa? Yaitu cara mengkomunikasikan dan cara kita mengedukasi stakeholders yang ada di perusahaan kita. Seperti itu. Nah, apalagi kalau perusahaan Bapak Ibu sudah IPO, ya, mengkomunikasikan agenda-agenda korporasi, mengkomunikasikan rencana-rencana corporate action itu menjadi kunci. Ya, apalagi kalau kita sudah bicara capital market, di situ yang namanya information bias, di situ yang ada sentimen investor, wah itu cukup besar sekali, ya, cukup besar sekali. Masih ada isu misalnya isu-isu tentang eh, kelonggaran misalnya, kelonggaran eh, kebijakan untuk ekspor batu bara misalnya. Wah, masih sekedar isu nilai marketnya langsung naik, misalnya begitu, ya. Nah, ini hati-hati. Apalagi strategi. Misalnya ada salah satu strategi perusahaan saya perhatikan. Biasanya setiap tahun perusahaan tersebut selalu membagi dividen, Bapak Ibu. Tapi pada waktu RUPS tahun ini diputuskan tidak ada dividen yang dibagikan. Artinya apa? Perusahaan mengkomunikasikan bahwa arah strategi perusahaan itu melakukan return earning yang mana laba ditahan itu digunakan untuk pengembangan bisnis. Yang kaitannya kalau Bapak Ibu perhatikan di pertemuan-pertemuan awal dulu kita pernah berdiskusi tentang alat yang namanya IE Metric ya Bapak Ibu ya. Ada namanya IE Metric. Nah, kalau perusahaan itu posisinya, ya Bapak Ibu, kalau perusahaan itu posisinya ada di invest and growth, ya invest and growth, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan diminta untuk melakukan investasi. Nah, sekarang arah corporate strateginya kemana? Apakah kita akan melakukan right issue misalnya, ya, ataukah kita melakukan split share misalnya, atau kita return earning?
ya, kita return earning. Atau kita misalnya investasi untuk menambah pabrik atau menambah kapasiti operasional perusahaan, kita lakukan misalnya private placement misalnya, ya, atau melakukan public placement, ya, equity placement, IPO dan lain-lain. Nah, artinya apa? Keputusan-keputusan strategi yang sudah kita lakukan, maka ini sangat penting untuk kita lakukan komunikasi, Bapak Ibu. Ya, saya ingat betul sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, eh, BUMN terutama ada kebijakan untuk melakukan merger, ya, ada merger, ada holding dan lain-lain. Ada salah satu holding ya raksasa cukup besar, ya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian di merger jadi satu, maka muncul hanya satu entity. Maka karena ini sifatnya merger melebur, yang nomor 1 hilang, nomor 2 hilang, nomor 3 hilang, 4 hilang, munculnya satu besar. Maka ada kekhawatiran waktu itu di dalam stakeholder internal. Siapa? Karyawan, Bapak Ibu. Bayangkan ketika sebelumnya ada 4 entitas, maka di sini masing-masing entitas, misalnya ada 4 orang yang duduk di BOD level, ya. Maka kalau ada 4 entitas, totalnya adalah 16 BOD level, ya, BOD level. Tapi ketika ini di merger hanya menjadi satu perusahaan, maka yang muncul ya pasti cuma 4. Lalu bagaimana dengan 12 orang ini? Ya, ini masih levelnya BOD. Bagaimana dengan level VP? Ya, bagaimana dengan level manager? Ya, misalnya yang pertama ada di daerah Jakarta dan Sumatera misalnya. Terus yang keempat ada di daerah Makassar dan Papua. Maka secara UMR itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Dari sisi SDM sendiri itu juga cukup sulit untuk menerima, ya, korporat strategi ini, apakah nanti berkaitan sama kompensasi, apakah berkaitan dengan budaya kerja, ya. Misalnya Bapak Ibu yang kerja di Jakarta, kemudian karena ini sudah dilakukan merger, ya, nanti sangat possible untuk digeser atau dilakukan mutasi, ya, di Makassar atau di Papua misalnya. Maka secara budaya kerja juga berbeda. Atau sebaliknya, ya, beberapa talent terbaik yang ada di Makassar dipindah ke Surabaya misalnya. Maka culture-nya juga mungkin berbeda. Maka di dalam mengimplementasikan strategi Bapak Ibu, cara kita mengkomunikasikan itu sangat penting. Ya, ada yang biasanya mereka menggunakan video, ya, di dalam video profil, video program, atau video-video buffer yang kita gunakan untuk opening, itu diputar berkali-kali untuk apa? Untuk menyamakan persepsi bahwa arah dari korporasi kita akan kemana. Sehingga pada bottom line, ya, pada level staff, mereka juga akan memiliki ambien yang sama. Sehingga vibrasi energi ketika bekerja pun juga sama. Bahwa korporasi tempat kita bekerja sekarang akan menuju ke satu goals, menuju ke satu visi, dan kita bersatu padu untuk mengejar posisi itu. Ya. Nah, ini menjadi penting, Bapak Ibu. Atau juga bisa berupa pengumuman eksekutif, misalnya ada SK direktur, ya. Atau kalau perlu direktur ya direkam menyampaikan arah korporasi dan ditunjukkan dalam bentuk komitmen, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita mengkomunikasikan sebuah langkah organisasi, misalnya kita bicara akhlak gitu ya. Kalau di BUMN akhlak. Atau kalau di perusahaan Bapak Ibu mungkin ada lagi value-value yang digunakan untuk mempercepat atau menjadi fundamental ya, fondasi arah strategi. Kalau misalnya eh, tindakan atau misalnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh eksekutif itu tidak inline dengan keputusan atau budaya organisasi, maka juga nggak akan efektif. Ya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan hal itu. Atau bahkan di rapat-rapat kota atau koran-koran kota, ya, misalnya ada. Ya, atau brosur dan buletin. Ini menunjukkan apa? Cara kita mengkomunikasikan ini menunjukkan komitmen kita sangat kuat, ya, untuk mengawal organisasi kita akan menuju kemana. Ya. Nah, itu kaitannya sama komunikasi, Bapak Ibu. Karena tadi disampaikan bahwa komunikasi ini menjadi salah satu
the biggest obstacle ya ketika kita mau mengimplementasikan strategi Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah edukasi. Kita tidak bisa menyalahkan ketika ada karyawan yang tidak bisa memahami sebetulnya organisasi kita ini mau kemana sih sebetulnya, gitu ya. Jangan-jangan kita berangkat pagi, bekerja di kantor, kemudian kita pulang. Coba deh Bapak Ibu setelah webinar ini ditanya tuh karyawan-karyawannya, sebetulnya kalian berangkat ke kantor ini ngapain sih? Gitu ya. Sebetulnya kalian eh, berangkat kerja ini ngapain sih? Ya pasti orang normal jawabannya kita cari uang Pak gitu. Tapi ya itu something common, itu something common, itu basic lah ya. Tapi secara lebih mendalam, value-nya apa? Ya, value-nya apa? Misal kita melihat SDM atau karyawan bekerja di bidang asuransi kesehatan misalnya. Maka kerja cari uang, ya normal. Tapi apa value yang menjadikan kita tetap semangat, gitu ya? Yang menjadikan tetap semangat adalah saya ingin bekerja di perusahaan ini, saya ingin membantu masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Misalnya begitu. Maka ketika kita bekerja di lembaga asuransi kesehatan, ya, maka value-value itu tertanam di dalam alam bawah sadar kita sehingga karyawan kita ketika bekerja itu akan benar-benar optimal. Ya, misalnya perusahaan kita bergerak di bidang food and beverage, ya, ada banyak perusahaan food and beverage di Indonesia. Kita tanya karyawan, apa value Anda bekerja di perusahaan ini? Kalau mereka bisa menjawab, saya ingin ikut berkontribusi dalam mengawal food security yang ada di Indonesia, supaya tidak ada kelaparan, supaya tidak ada stunting, misalnya begitu. Sehingga ketika food supply, ya, supply makanan itu banyak di Indonesia, maka masalah stunting, masalah kelangkaan pangan, ya, sampai ke pelosok-pelosok negeri itu tidak terjadi lagi. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika edukasi itu sudah berjalan efektif, ya, semua karyawan kita memahami value perusahaan kita, mereka bukan lagi bekerja karena faktor materi, tapi imateri, karena ada value di situ. Ya, kalau kita hanya sekedar kerja, saya rasa, ya mohon maaf ya, saya mengutip di salah satu tokoh nasional, kera di hutan juga tiap pagi mencari makan gitu ya. Tapi value yang kita tanamkan adalah value. Nah, sama ini misalnya ini saya perhatikan ada beberapa kolega-kolega yang masih S1, S2, S3 ya yang join di webinar ini. Kita harus lihat juga gitu ya. Kalian menjadi mahasiswa ya, apakah hanya pengen mengejar ijazah gitu terus lulus ya. Kemudian jadi bahan untuk apa namanya? Ke calon mertua gitu ya. Punya ijazah gitu ya. Tidak hanya itu, value. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kita meningkatkan literasi pendidikan di Indonesia sehingga kita meningkatkan kualitas dari SDM-SDM di Indonesia. Sebetulnya value itu, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi sangat fundamental. Ya, ini menjadi sangat fundamental. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu sudah memiliki strategi, sudah memiliki arah transformasi perusahaan nanti mau kemana, dipastikan pemahaman yang ada pada top level itu bisa dipahami secara bersama-sama dan secara eh, komunal, ya, secara kolektif sampai kepada bottom line. Maka resource organisasi akan bekerja secara optimal, begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan ya yang bisa kita coba gunakan. Gitu. Yang pertama, apa tujuan dari mengkomunikasikan strategi itu? Kita harus paham, ya. Yang kedua, siapa target kita? Kalau tadi saya bayangkan, saya sampaikan salah satu contohnya adalah pada bottom line level kita, ya. Kita bicara misalnya perbankan, Bapak Ibu. Ada salah satu perbankan di Indonesia itu terkenal menjadi perusahaan bank swasta terbesar di Indonesia. Ketika korporasi itu menanamkan service excellent sampai kepada level frontline, yaitu teller maupun security, ya, maka targetnya adalah teller atau security. Melayani dengan hati, ya. Ketika datang, nasabah dibukakan pintu, diucapkan selamat datang, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, seperti itu, ya. Maka budaya melayani atau service excellent itu
sampai kepada frontline dan itu akan membantu perusahaan untuk menuju tujuan. Ya, bayangkan ketika kita ingin punya arah korporasi yaitu meningkatkan jumlah NOA misalnya, number of account kita naikkan. Kemudian kita ingin service excellent, tapi pemahaman ini tidak sampai kepada teller, tidak sampai kepada account-account kita, ya. Mereka salah dalam mentreatment nasabah, mereka kurang tepat ya dalam memberikan edukasi program kepada calon-calon nasabah, ya maka tidak akan efektif, ya. Maka target audiensnya harus clear, ya. Kemudian time frame, ya, untuk masing-masing tahapan. Ya. Kalau kita bicara karyawan baru, misalnya kalau di perbankan ada ODP, ya, biasanya ada training program 3 bulan. Itu untuk pemantapan pemahaman-pemahaman secara time frame 3 bulan pertama. 1 tahun bekerja diperbaiki lagi, ya. Saya pernah salah satu pengalaman, saya diminta untuk membantu salah satu anak perusahaan BUMN, ya. Waktu itu kalau kita bicara level, ya, itu adalah GMDP. Ya, jadi waktu itu saya mengajar selama 2 minggu full offline ya, General Manager Development Program. Setelah 2 minggu ini ya kita lanjutkan sampai 6 bulan sifatnya project based. Sebelum nanti project report kita presentasikan ke direksi. Artinya apa? Bapak Ibu tersebut sudah di level GM ya, tapi tetap harus dilakukan komunikasi dan edukasi terkait dengan arah korporasi perusahaan kita, Bapak Ibu. Ya. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena yang namanya level GM, ya, level GM itu harus bisa menerjemahkan eh, apa namanya arahan-arahan atau inisiatif-inisiatif yang diberikan pada level BOD. Artinya ini masih level abstrak ya. Tadi disampaikan sebisa mungkin jangan abstrak oleh Cindy tadi ya. Tapi faktanya di lapangan seringkali BOD level itu masih bicaranya adalah problem. Kemudian kita menjaring informasi untuk mencari solusinya bagaimana bersama-sama. Maka GM ini harus pandai menerjemahkan arahan yang sifatnya masih mungkin agak fogu, agak abstrak, masih possibility-nya masih banyak, diturunkan dan dioperasionalkan kepada level manajer maupun level staff. Bayangkan ketika Bapak Ibu di level GM, ini tidak bisa menerjemahkan arahan dari BOD, maka pengambilan keputusan pada operating level itu bisa keliru Bapak Ibu. Dan itu fatal. Itu fatal. Ya. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Waktu COVID, ya. Waktu COVID, informasi dari kebijakan pemerintah mengatakan tolong eh, semua perbankan, semua pihak leasing memberikan kemudahan, ya, memberikan relaksasi atau memberikan fleksibilitas bagi masyarakat atau corporate fleet misalnya yang mereka mengalami permasalahan cash management, ya. Nah, bayangkan ketika informasi ini atau arahan ini ditelan mentah-mentah oleh GM, ya, maka ketika pada level bottom line atau staff, ya sudah, kalau nggak punya uang nggak usah bayar dulu, misalnya gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 6 bulan kemudian terjadi cash availability di dalam perusahaan ini bermasalah. Bagaimana kita bisa bayar gaji? Bagaimana kita bisa membiayai operasional kantor? Maka ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Memang arahannya adalah memberikan relaksasi. Tapi konteks relaksasi itu harus ada bottom minimumnya. Ya, jangan sampai nol. Kalau sampai Rp0, maka akan mengganggu itu cash management system yang ada di perusahaan ini. Bagian treasury akan pusing gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kira-kira media yang paling ideal apa untuk kita mengkomunikasikan dan mengedukasi kepada seluruh stakeholder kita? Di 2 seri yang lalu ya di pertemuan webinar ini saya mencontohkan kita cetak itu small win atau target kita di tahun ini di Xbanner, kemudian kita taruh Xbanner itu di depan lift kita, di depan dinding ya, supaya apa? Supaya semua level itu memahami sebetulnya organisasi kita mau kemana sih sebetulnya. Sama dikomunikasikan semester ini small win ya, small win kita apa? Nah, disampaikan. Kalau target perusahaan itu 1 triliun, ternyata di bulan Agustus kemarin sudah mencapai 750 miliar, ya disampaikan.
di dalam expander itu. Supaya apa? Karyawan itu punya satu pandangan, oke, sebentar lagi kita akan mencapai target. Target kita 1T. Kita punya pemahaman yang sama. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian key message. Nah, key message ini penting. Ya, Bapak Ibu. Service excellent ya pada level security dan teller itu tentunya treatmentnya akan berbeda, ya message-nya akan berbeda ketika kita mentreatment pada level corporate sales. Ya. Kalau teller atau security itu service excellence-nya adalah untuk melayani nasabah yang datang ke kantor cabang atau kantor perwakilan kita. Tapi kalau corporate sales atau corporate fleet, maka treatment dari excellent services itu berbeda, ya. Karena klien kita misalnya direktur keuangan PT A, ya klien kita bagian treasury PT B. Maka yang dikelola dananya cukup besar, Bapak Ibu. Maka cukup hati-hati ketika kita bicara tentang stakeholder management. Bagaimana cara komunikasi, ya. Bisa jadi para direksi itu jam 11 malam, ya, itu masih kerja loh, masih di kantor. Apalagi kalau akhir tahun kayak gini target belum terpenuhi, ya, nggak bisa tidur. Kemudian WA atau telepon kepada corporate salesnya di bank misalnya. Ya harus langsung dijawab. Jangan nunggu jam 8 besok pagi, ya. Karena butuhnya cepat Bapak Ibu. Tapi berbeda ketika teller. Teller itu kerjanya office hours. Ya, seperti itu. Maka key message-nya harus beda. Sama-sama service excellent, tapi key point-nya berbeda. Ya, treatment-nya berbeda. Nah, yang terakhir, yang keenam, bagaimana? Ya, bagaimana kita mengetahui mereka menerima apa yang kita sampaikan. Ini penting. Ya, ini penting. Nah, ini cukup berbahaya ini. Kalau misalnya saya, misalnya kirim WA ke Aulia nih, centang 2. Saya nggak tahu ini sudah dibaca atau belum karena tanda birunya dimatikan. Misalnya begitu. Artinya apa? Kalau kita kirim WA ya Bapak Ibu ya, centang 1, oh sudah terkirim tapi belum diterima. Centang 2, oh ternyata pesan kita sudah diterima. Warnanya ganti biru, oh sudah dibaca. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Ya. Pertama, levelnya adalah kita kirim. Kemudian kita pastikan mereka menerima. Yang ketiga, pastikan mereka membaca. Dan berikutnya sebetulnya kita pastikan mereka understand ya dengan apa yang kita maksud. Ini penting tingkatan-tingkatan ini. Bahkan ada beberapa perusahaan itu melarang Bapak Ibu ya, melarang karyawannya untuk mematikan tanda baca biru itu. Jadi harus ada tanda biru, artinya sudah dibaca pesan ini. Ada yang seperti itu bahkan, ya. Karena sering terjadi miskomunikasi, ya. Ketika pimpinan sudah kirim, asumsinya semua sudah paham. Ketika meeting, bahannya belum ada. Wah, ini repot ini. Ini repot, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, effective communication di dalam dunia profesional itu kita harus pastikan pesan kita terkirim, pesan kita diterima, pesan kita dibaca, dan pesan kita dipahami. Setelah itu apa? Kita minta feedback, dikasih judit, ya, seperti itu. Nah, ini sangat penting, ya, karena banyak praktisi atau banyak profesional yang saya perhatikan mengeluh, ya, mengeluh kenapa timnya tidak eager to achieve target, ya, kenapa timnya tidak satu apa namanya frekuensi. Ternyata waktu saya wawancara pihak bottom line, mohon maaf mereka nggak paham. Sebetulnya disuruh ngapain nggak paham Bapak Ibu. Nah ini bahaya ini. Ini bahaya sekali. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya Aulia. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah bicara komunikasi dan edukasi, maka sebetulnya adalah kita human focus, ya. Karena objek dari pembicaraan kita adalah people, ya. Berbeda kalau kita menggunakan AI, semuanya AI, ya, semua misalnya IoT dan lain-lain, maka bukan human focus tapi IT fokus dan lain-lain. Tapi pada konteks ini, ya, implementator strategi itu adalah people. Maka ada satu konsep ya yang saat ini lagi rame namanya HRBP, Bapak Ibu. Ya.
Jadi saya sering mengajar juga di beberapa BUMN terkait dengan HRBP, yaitu apa? Human Resource Business Planning, level security, level teller tadi ya, misalnya level sales, sampai ke manajer, sampai ke direksi, semua itu adalah bisnis partner bagi perusahaan untuk menuju kesuksesan perusahaan itu, Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang berpikir, wah ini bukan tugas saya kok, ini tugasnya direksi. Oh ini bukan tugas saya, tugasnya manajer. Nggak boleh begitu. Ya, ada salah satu artikel yang saya pelajari dari Harvard Business Review. Mereka menemukan eh, sebuah riset bahwa setiap level di dalam manajerial itu berkontribusi penuh terhadap pencapaian visi misi perusahaan. Ya, artinya implementator strategi itu adalah semua level di perusahaan kita dan semua berkontribusi menjadi bisnis partner bagi korporasi. Nah, seperti itu. Ya, maka di sini kita bisa berbicara human focus itu kita kalau bicaranya dampaknya kepada financial focus, maka kita salah satu KPI tadi yang disampaikan oleh Cindy adalah salah satunya return on net asset value atau value add employee. Misalnya begitu. Kalau kita bicara customer focus, maka kita bisa cek berapa jumlah kontrak yang baru nih, ya, atau surrender rasionya berapa, point of sales-nya berapa, ya. Maka indikator-indikator ini perlu kita susun untuk mengukur seberapa efektif cara kita komunikasi kepada SDM-SDM yang ada di perusahaan tadi. Oke, berikutnya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu bahwa ketika kita menyusun sebuah sistem reward ya, maka kita harus petakan indikator-indikator pengukurannya secara jelas. Ya. Agar apa? Agar yang bekerja keras tidak merasa terzolimi, gitu ya. Saya ngerjakan banyak pekerjaan, kenapa remunerasi saya sama dengan yang ngerjakan satu perusahaan, misalnya gitu ya. Saya mengerjakan lebih sedikit, kok mintanya sama seperti yang proyeknya atau tanggung jawabnya lebih besar. Makanya harus jelas, ya. Ketika terjadi masalah seperti itu, maka perusahaan harus terus berpikir apa perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Ya, maka sederhananya kalau kita bicara reward Bapak Ibu, sebetulnya kita bisa membagi menjadi 3P ya. Pay for people, ya, pay for performance, ya, sama pay for position. Nah, ini saya gunakan pendekatan ini saya ambil dari namanya justice theory Bapak Ibu. Ya, teori keadilan. Ini ada teorinya di dalam social science field ya, di dalam social science. Pay for people itu apa? Anak yang S1, S2 sudah punya sertifikasi, maka gradingnya berbeda. Performance apa? Misalnya tim yang bisa achieve target, yang belum achieve target, mereka yang mengerjakan satu dua project berbeda sama yang mengerjakan 10 project, maka ini based on performance. Ya, posisi apa? Levelnya staff, manager, VP, direktur, maka juga berbeda gradingnya. Seperti itu. Maka ini akan kita gunakan ya menggunakan justice theory. Nah, bagaimana implementasi ke dalam sistem operasional? Maka ini bisa kita petakan kalau kita menggunakan scorecard ya, kita bedakan kategori finansial, customer, internal, dan learning and growth. Nah, kita harus bisa melihat. Misalnya begini, di aspek finansial, kalau margin kita itu lebih bagus daripada kompetitor kita, maka nilainya 18%. Gitu ya. Kalau misalnya market growth kita tercapai targetnya bobotnya 3%. Ya. Terus sampai kepada learning and growth, misalnya kalau employee climate survei-nya ini di atas target, maka nilainya 10%. Maka akan ketemu totalnya Bapak Ibu. Ya, ketemu totalnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam mentreatment ya karena kita bekerja ini dengan people ya bukan dengan 100% teknologi ya. Memang teknologi menjadi penting ya. Oleh karena itu harus hati-hati dan cukup ini ya cukup eh, krusial ya dan perlu cara untuk mengelola itu gitu. Nah, ini harus selalu diperbaiki ya SK-nya diupdate setiap tahun gitu ya.
Kalau tahun 2024 kita menggunakan kebijakan remunerasi tahun 2023 yang sudah kita sepakati, maka di akhir tahun ini diperbaiki lagi sistem remunerasinya untuk dipakai di 2025. Pun itu terus dilakukan setiap tahun. Supaya apa? Supaya perusahaan performanya naik, ya, didukung dengan sampai kepada konsekuensi di sistem implementasinya. Seperti itu. Saya rasa cukup dari saya, Aulia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Baduwi atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Baduwi. Tadi sempat disebutkan beberapa pertanyaan mendasar mengenai desain perangkat program komunikasi dan juga edukasi. Jika Bapak Ibu notice, tadi pertanyaannya sudah sesuai dengan kriteria pertanyaan, yaitu 5W1H. Apa tujuannya? Siapa saja targetnya, apa pesan utamanya, media apa yang tepat untuk digunakan, lalu berapa lama jangka waktunya, dan yang terakhir itu bagaimana kita tahu bahwa komunikasinya telah tersalurkan dan diterima. Dan juga dengan menghubungkan balance scorecard dengan tujuan kelompok dan individu, perusahaan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan mendorong semua anggota organisasi untuk bekerja sama menuju pencapaian tujuan yang sama. Dari tadi membahas tentang seberapa pentingnya mengkomunikasikan tujuan perusahaan kepada seluruh karyawan perusahaan dan juga pengadaan program edukasi untuk memaksimalkan mencapai tujuan perusahaan dan reward untuk karyawan juga tidak kalah pentingnya. Oke, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB webinar seri selanjutnya. Dan tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Untuk ini saya ambil pertanyaan dari yang paling atas. Ada Pak Idham SYudi. Eh, apakah masih bergabung bersama kami, Pak? Atau mungkin Bapak ingin Masih, menyampaikan masih, Bu. pertanyaannya secara Masih, langsung? Bu. Udah, cukup yang saya tulis saja, Bu. Oh, oke. Hmm. Di sini pertanyaan dari Pak Idam itu, ini pendekatan BSC generasi ke berapa ya? Mungkin saya kembalikan pertanyaannya ke pemateri. Iya, mungkin bisa dibantu kalau dari penanya. Tadi Pak siapa? Eh, Pak Idam ya. Nah, Pak Idam mungkin biar kita tidak salah mempersepsikan maksud pertanyaannya bisa dibantu kalau generasi pertama itu apa, generasi kedua itu apa, sampai generasi kelima itu apa. Nah, silakan. Eh, saya berdasarkan referensi dari ini, Pak, dari Harvard Business Review. Itu kan dari Kaplan nih, bisnis apa, balance scorecard nih, Pak. Nah, di balance scorecard itu generasi terakhir, itu makanya saya bingung perkembangannya sekarang di Indonesia. Untuk balance scorecard itu, Pak, itu namanya apa, tujuan keuangan sama brand, itu udah kepemilikannya itu udah kepada pemilik yang sama, Pak. Jadi ya, pemilik perusahaan. Jadi tergantung pemilik perusahaannya minta apa dan itu diamanahkan ke dalam dua card itu. Dua card ini diserahkan kepada manajemen untuk dieksekusi. Itu bagaimana memappingnya, Pak? Itu aja Iya. sih, Pak, dari saya. Makasih, Pak. Oh, baik. Iya. Jadi mungkin saya review sekilas terkait dengan perkembangan scorecard Bapak Ibu ya. Jadi memang Profesor Kaplan dari Harvard Business Review, mereka bersama Norton itu mencoba untuk menerjemahkan sebetulnya ya, bahwa korporasi itu cukup kompleks. Pada saat itu, kalau kita lihat ya, pada saat itu perusahaan-perusahaan ini semua mengklaim punya strategi gitu. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana mengawal supaya strategi itu bisa terimplementasi sebetulnya. Maka Kaplan di tahun 93 itu mencoba untuk
tujuannya strategis itu apa, dari tujuan strategis itu diturunkan sampai kepada activity-activity yang muncul di dalam scorecard. Ya, dibagi menjadi 4 perspektif. Dan itu berkembang tahun 96, tujuan tadi diterjemahkan dalam visi misi, perencanaan fungsional, sampai kepada departemen-departemen. Seperti itu. Nah, saat ini memang ada beberapa referensi yang mengatakan saat ini itu sudah di generasi kelima. Generasi kelima itu seringkali scorecard ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang memakai bukan lagi korporasi, tapi pemerintahan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Menpan RB, ya ini saya perhatikan ada beberapa Bapak Ibu peserta dari kelembagaan pemerintahan ya. Kalau di Menpan RB, pendekatannya adalah scorecard sebetulnya. Karena mereka berpikir gini, targetnya tercapai, dan kalau anggarannya tidak terserap 100% itu bagus. Ya. Jadi goal oriented. Goalnya tercapai, anggarannya nggak habis, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara dengan Kemenkeu, kita bicara dengan DPR misalnya ya, seringkali saya dicurhati gitu. Nah ini kalau anggarannya nggak habis, berarti perencanaannya kemarin salah dong gitu. Gitu. Nah, padahal kalau kita sudah bicara scorecard, ini bukan soal budgeting lagi, tapi goal oriented. Seperti itu. Maka menjadi prestasi. Tapi kalau pada pendekatan budgeting, semakin terserap anggaran, itu semakin bagus. Targetnya belum tentu. Nah, seperti itu. Maka ini cukup hati-hati. Kalau kita pendekatan yang kelima ini memang akan sedikit banyak eh, implementasinya cukup susah. Jadi ya, pendekatan keuangannya berbeda. Nah, kaitannya sama shareholder tadi. Memang saat ini Bapak Ibu kita melihat yang namanya perusahaan dengan sistem kapitalis atau profit company, maka bicaranya adalah improving shareholder value. Yang itu kita maknai dengan dividen payout ratio. Ya, ada beberapa entity ketika saya tanya dividen payout ratio-nya berapa? Ya Pak, diambil apa namanya owner 100% gitu. Ya. Kalau 100%-nya sekarang kita bisa kasih 20 miliar, ya tahun depan ya kalau bisa 21 miliar atau lebih. Naik terus kan begitu. Maka pendekatannya begitu. Ya, jadi itu yang menjadi salah satu catatan untuk kita perhatikan agar shareholder value-nya terus meningkat. Tapi jangan lupa, shareholder value itu meningkat, itu adalah konsekuensi ketika net profit margin kita menarik. Nah, ketika kita sudah bicara net profit margin, EBITDA margin, gross profit margin, itu sudah mainannya internal, mainannya manajemen. Seperti itu. Tapi jangan sampai ketinggalan bahwa ketika kita bisa men-setting, kita bisa melakukan restru terhadap laporan keuangan kita, dan itu menjadi menarik bagi laba, maka tidak lanjutnya adalah berapa besar dividen payout ratio yang akan kita berikan kepada investor. Seperti itu, Pak Idam. Mungkin ada feedback, Pak, silakan. Kalau feedback dari saya Pak, gitu kan ya, financial ya, yang sekarang saya pakai untuk perspektif finansial sama perspektif dari apa customer itu udah menjadi outcome Pak, itu udah menjadi lahannya pemegang saham. Dia minta keuangan targetnya berapa, seperti laba bersih, seperti apa ROI, itu rasio itu adalah milik pemegang saham. Terus untuk customer, dia minta brand atau market share itu berapa. Itu udah mintanya dari pemegang saham, Pak. Nah, jadi scorecard ini kelihatannya sudah agak ini, Pak, agak apa, eh, agak bias kalau menurut saya. Kalau misalnya scorecard itu dipandang sebagai tempat lahan untuk dieksekusi. Nah, justru eksekusi yang benar itu adalah di bawahnya itu, Pak. Nah, perlu squad kalau saya itu mengembangkan squad tambahannya Pak di kanan kirinya gitu kan untuk mendukung empat utama squad yang original itu sih Pak dari saya makanya cuman saya ini masih agak apa nih agak kecampur Pak agak kompleks dalam menggabungkan dari scorecard baru ke dalam scorecard ini Pak atau scorecard originalnya Pak.
Itu sih Pak dari saya sih Pak. Oh, ya, Hmm. mungkin kalau boleh saya prediksi atau saya tebak, perusahaan posisinya Pak Idam ini di posisi anak perusahaan atau cucu perusahaan, Pak? Apakah betul, Pak? Saya di holding Pak. Oh, di holding. Nah, itu kepentingan dari RUPS atau investor menentukan market share dengan keuangannya untuk apa, Pak? Apakah ada satu entity atau satu lembaga di atasnya yang secara akumulasi meminta itu gitu, Pak? Kepentingannya. Market share itu strategi perusahaan Pak. Itu benar harus dipertahankan. Tidak boleh dikeluarkan market share ini dari luar strategi perusahaan. Sempat dikeluarkan selesai perusahaan Pak. Ya, maksud saya begini, kalau kita sudah bicara market share sebetulnya atau net laba bersih, itu kan kepentingan dari implementator, Pak, sebetulnya, dari manajemen perusahaan. Kalau di RUPS, sebetulnya kepentingannya kan Enggak masih Pak, di, enggak Pak. Itu pemegang saham yang ini enggak. Itu rata-rata sih itu Pak. Jadi kalau misalnya di dalam RWS, di dalam apa, Reserve Publik, itu juga diminta Pak, gitu kan. Jadi tahun depan sanggup berapa, gitu kan. Itu tetap pertanyaan itu sering banget saya jumpai. Nah, itu iya. sih Pak yang Eh, mungkin saya bingung. ya, gini, Pak, sebetulnya balance scorecard itu, sebelum kita bicara tadi, sebetulnya gini, yang ideal di RUPS atau investor itu yang dikawal itu lead indikator sebetulnya. Leading indikator itu adalah indikator-indikator kunci yang membuat mereka merasa achieve atau mereka merasa berhasil ketika mereka menjadi investor di perusahaan Bapak, misalnya gitu. Nah, dari tim manajemen itu harus diturunkan. Kalau tadi istilahnya Bapak ada scorecard tambahan, itu sebetulnya bukan scorecard tambahan, Pak, tapi adalah turunan dari leading indikator yang kita sebut sebagai lag indikator. Nah, lag indikator ini adalah lebih kepada operasional, ya, indikator-indikator kunci pada operasional level supaya leading indikator tadi tercapai. Memang ada beberapa behavior yang sekarang saya perhatikan adalah ketika perusahaan itu ada di situasi yang cukup krusial ya, misalnya kayak sektor retail. Ini cukup krusial sekarang dengan apa namanya industri environment-nya cukup challenging atau beberapa perusahaan yang secara regulasi juga terkena dampaknya, maka biasanya investor atau owner itu benar-benar men-setting supaya perusahaan ini tetap sustain. Maka market share harus sekian. Kemudian rasio atau laba harus sekian. Seperti itu. Bahkan yang pernah terjadi yang kami tangani adalah kita sudah tidak lagi bicara benchmark market. Kita sudah tidak lagi bicara historical performance. Kita langsung di cap. Bisa nggak 5 tahun, 5 kali lipat? Sampai seperti itu. Karena apa? Memang ada kepentingan, Pak. Kepentingan di belakang tim manajemen yang hanya diketahui oleh para owner atau investor tadi untuk tujuan tertentu. Biasanya begitu. Maka bagaimana tidak lanjutnya? Maka kita harus pastikan, kita harus clarify dari sisi RUPS atau investor tadi itu apa nih setting goals-nya apa, maka harus kita turunkan. Misalnya kita kalau bicara industri perbankan misalnya, mereka ingin revenue-nya naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ya. Maka salah satu leading indikatornya adalah berapa banyak jumlah cabang, kantor cabang atau kantor perwakilan yang harus kita bangun, ya. Maka Halo Pak. Pak Badui, mungkin jaringan di kita Pak. jadikan leading indikator dan kita turunkan ke lag indikatornya. Seperti itu, Pak. Mungkin ada following question atau feedback, Pak, silakan. Mohon maaf Pak Badui, tadi Belum ada. Ya. suaranya terputus Pak. Sempat Halo, kalau sekarang, hilang. Sudah, tadi sempat hilang gitu Pak suaranya Pak Badui. oke. Jadi untuk menyikapi hal itu, Pak Idam, jadi kita harus menentukan betul leading indikator sesuai dengan ekspektasi investor atau RUPS itu apa.
Kalau sudah clarify secara jelas, maka kita turunkan ke lag indikator. Ya, kalau leading indikatornya adalah kenaikan revenue, misalnya 2 kali lipat, ya, kemudian leading indikatornya yang harus kita pastikan disetujui RUPS adalah berapa jumlah kantor cabang, berapa jumlah kantor perwakilan, maka lag indikator di bawahnya adalah kita harus putuskan berapa banyak sales yang akan kita miliki di masing-masing kantor cabang, dan setiap sales itu harus berhasil mendapatkan pendapatan atau memberikan lending berapa miliar, misalnya begitu. Nah, seperti itu, Pak Idam. Mungkin ada feedback, Pak, atau following question, silakan. Iya Pak, itu sama sih Pak permintaan mereka. Tetap berapa apa? Ada market share, terus ada apa? Kenaikan dari target revenue. Target revenue juga harus didukung dengan capex yang cukup lumayan gitu kan. Tiga itu biasanya berjalan bersamaan sih Pak gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah saya itu Pak ya, eh, apa tuh namanya? Eh, card dari keuangan sama card dari apa customer itu kelihatannya sudah hampir 50% itu milik dari ini apa pemegang saham, di mana dia akan sangat menentukan. Nah, untuk eksekusi di bagian keuangan itu kelihatannya harus apa mempunyai card lainnya kalau di saya Pak ya, kayak kemakan itu karena dia harus mengeksekusi, membantu eksekusi. Karena kalau di atas itu dia kan hanya menunggu dari eksekusi dari bagian bawah tuh Pak. Nah Betul. itu kan, nah itu. Jadi ini kelihatannya harus apa dibuat agak sedikit eh, apa ya namanya agak sedikit lebar sih Pak. Semacam Ya, dikembangkan. eh, semacam kalau kita melihat di bisnis model Pak, bisnis model kanvas itu kan jelas tuh kan aspek operasional sampai bawahnya tuh kan cost sama revenue itu kan bagian keuangan. Nah akhirnya saya apa memakai pendekatan itu juga sih Pak untuk kedepannya. Hmm. Cuman belum 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 dapat eh, apa gambaran scorecard yang bermekanisme yang cukup baik sih Pak. Nah, saya udah beberapa lihat dari BUMN juga masih bingung saya apa, melihat implementasinya sih. Nah, itu aja sih Pak, gitu kan Iya. dari saya Ya, gitu kan memang, Pak. mungkin. eh, Beberapa kasus memang yang namanya balance scorecard itu harus dikombinasi, ya, dikombinasi. Kita kalau di KMMB biasanya bahkan sebelum ke arah scorecard, kita terjemahkan visi misi itu ke dalam diamond strategi dulu. Nah, kita ada satu framework yang kita pakai untuk menerjemahkan visi misi itu ke dalam yang lebih implementasi, sehingga nanti itu kita turunkan baru ke scorecard. Ya, memang kalau kita bicara case by case, ya saya sepakat memang balance scorecard saja nggak cukup Pak, sebetulnya ya, untuk Pak, mengimplementasi eh, itu. satu pertanyaan lagi Pak, cukup saja. Pak, Ya, silakan, Pak. Ini ini sama kan balance sama scorecard kan Jabatan sebenarnya. tergantung ya Pak, nggak apa-apa, mau biar saya clear nih Pak. Balance Iya, scorecard ini kan tergantung strategi. Nah, visi betul. itu itu harus dirubah setiap tahun atau enggak Pak? Sorry, Pak, yang dirubah tahun apa, Pak? Visi misi Visi perusahaan misi. itu harus dirubah setiap tahun atau enggak Pak? Begini, Pak, secara ideal, ya, saya bicara ideal dulu ya, Pak, karena di Ya, lapangan ya. berbeda-beda, Pak, prakteknya. Secara ideal, visi perusahaan itu harusnya itu di angka 15 sampai 20 tahun ke depan. Makanya visi, jangka panjang. Tapi kalau misi, itu bagaimana kita menurunkan visi tadi per 5 tahun. Harusnya begitu, idealnya. Jadi kalau kita bicara visi, ya, misalnya ini, jadi ini 15 tahun ya Bapak Ibu, ya. Ini 15 tahun. Nah, ini adalah time frame untuk visi. Makanya visi itu jangka panjang. Nah, setiap 5 tahunan ini, ya, 5 tahunan, maka ini misi Bapak Ibu. Nah, misi. Nanti 5 tahun lagi dirubah lagi misinya, misi. 5 tahun lagi dirubah lagi misinya. Artinya untuk mencapai visi perusahaan di 15 tahun, 5 tahun pertama ini apa nih yang harus kita lakukan itu tertuang di misi. Maka ini kita katakan misalnya tahap 1. Maka nanti ada namanya tahap 2. Nah, tahap 2 apa nih?
misinya. Seperti itu. Jadi kalau misi itu turunan dari visi yang itu lebih memudahkan perusahaan untuk menerjemahkan ke dalam tujuan. Nah, tujuannya, tujuan operasionalnya nanti lebih clear. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mungkin ada feedback, Pak Idam. Tapi memang prakteknya, Pak, biasanya ganti direksi, ganti visi misi, Pak. Itu yang membuat kadang-kala perusahaan tidak bisa lari kencang ya. Ganti direksi, ganti Benar, Pak. lagi gitu. Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. Jadi eh, kelihatannya kami tabrakan di sini tuh, Pak. Ah, jadi kan kita kan apa kayak nyusun apalagi dalam pembelanjaan Capex, Pak. Capex itu kan nah, nggak main-main kan. Itu kan untuk jangka panjang, ya kan? betul. Nggak sampai 5 tahun. Itu ganti direksi, itu Capex apaan katanya gitu kan. Nah, Nah itu betul. kan, nah dia bikin Capex baru lagi. Ini katanya yang sumber masalahnya tuh di sini, Pak. Betul. Nah, Pak, di bawah misi Eh, yang kurang dari apa ya, kurang dekat dengan 1 tahun tuh berarti rencana jangka pendek aja yang kita pakai. RKAP, Pak. Biasanya kita menunjukkan di RKAP. Rencana kerja anggaran perusahahaan Iya, tahunan iya, biasanya. iya, iya, Betul. RKP ini kan berarti jangka pendek ya Betul. di bawah misi ini ya. Betul. Kita terjemahkan di Betul. sini aja ya. Oke, Betul. oke Pak, Betul. udah cukup clear Pak. Terima kasih Pak. Sama beda. Jadi kemarin Bapak Ibu kalau kita cek ya, di tanggal 13 September kemarin itu disahkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang rencana jangka panjang nasional Bapak Ibu. Jadi negara sudah men-setting arah strategi negara kita di tahun 2025 sampai 2045. Jadi 20 tahun. Artinya apa? Presiden terbaru besok itu adalah 5 tahunan. Tahap satu. Nanti ada pemilu lagi tahap dua, 5 tahun yang kedua kayak gitu. Ini sampai 4 tahap Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa cek ya undang-undang apa namanya tentang RPJP nasional. RPJP nasional. Kemarin tanggal 13 September baru disahkan. Nah, artinya apa? Kalau ini presiden yang terpilih siapapun nanti, maka dia harus mengawal implementasi dari rencana jangka panjang nasional ini. Kemudian dari ini diturunkan kepada BUMN. Kalau kita bicara BUMN ya, BUMN, nah diturunkan ke masing-masing PT yang persero seperti itu. Sebetulnya arahnya jelas. Maka kalaupun toh pergantian direksi, ya, pergantian direksi di tengah jalan misalnya di tahun kedua, padahal tahun pertama ada capek yang itu sampai tahun ke-7 misalnya. Sepanjang ini relate sama BUMN, sama arah negara, harusnya tidak begitu menjadi problem. Ya, menjadi problem itu kadangkala kebijakan capital expenditure itu adalah tentang political will. Jadi karena direksinya suka begini, ada investasi. Kebijakannya begini, ganti lagi. Seperti itu. Maka hati-hati di dalam menerjemahkan strategi itu harus ada alignment Bapak Ibu ya. Dari negara, misalnya kalau kita bicara apa namanya BUMN ya, berarti negara, kemudian kementerian, ya, kemudian PT Induk, misalnya holding, ke anak, cucu itu harus inline semua. Agar ketika pergantian manajemen itu sifatnya adalah bukan merubah secara total, tapi memang sifatnya adalah implementasi dari apa yang sudah kita rencanakan. Begitu, Pak Idam, Bapak Ibu. Mungkin saya rasa waktunya sudah cukup ya, Bapak Ibu. Sudah 10:30. Saya kembalikan ke Aulia. Baik, terima kasih Pak Baduwi. Sesi diskusi kali ini sangat menarik ya, namun karena adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Jika masih ada pertanyaan, dapat mengikuti webinar kami selanjutnya dan untuk informasi terkait layanan KMMB seperti RJPP dan RKAP dapat mengunjungi website kami yaitu kmmb.co.id. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Mungkin untuk operator bisa bantu share untuk webinar series selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar series selanjutnya, silakan registrasi pada webinar series ke-40 terkait setting targets, resource allocation, and
Initiatives and Budgets yang akan dimoderatori oleh Ibu Nur Alfime dan pematerinya yaitu Bapak Badowi dan Ibu Rismalia. Terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Badowi dan Bu Cindy karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Namun sebelum saya mengakhiri webinar series kali ini, alangkah baiknya Bapak dan Ibu dapat menyalakan kameranya untuk berdokumentasi untuk webinar series ke-39 kali ini. Oke, saya hitung mundur ya. Oke. Untuk sesi satu, satu, dua, tiga. Untuk sesi selanjutnya, satu, dua, tiga. Untuk sesi selanjutnya, satu, dua, tiga. Oke, saya cukupkan. Eh, Terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya Aulia Wahyu selaku moderator pada webinar series kali ini. Pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.